Tuntut perbaikan jalan, warga di Buton, Sulawesi Tenggara blokir jalan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Koja, Jakarta Utara. Lonjakan arus migran asal Timur Tengah kian menambah konflik antar negara di Eropa termasuk Perancis dan Inggris. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini dari Ibu Kota, pemirsa. Mengiming-imingi dengan voucher game, seorang guru diduga mencabuli belasan bocah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pelaku sempat dihakimi massa yang geram. Dia udah jujur. Dia nggak pernah bohong orangnya ya. Dia itu kalau bohong pasti tahu orang tua. Inilah video amatir saat pria pelaku pelecehan seksual terhadap belasan anak diamuk warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin kemarin. 15 anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi korban pelecehan oleh seorang pria berinisial F. Pelaku pelecehan seksual ini merupakan tamatan S2 dan diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar. Peristiwa memilukan ini pun terjadi di kediaman pelaku dengan modus mengiming-imingi korban dengan voucher isi ulang game gratis. Kejadian ini diketahui telah berlangsung lama, bahkan beberapa korban telah berulang kali dicabuli pelaku. Kasus ini terungkap karena salah seorang korban memberanikan diri bercerita kepada teman dan orang tuanya. Kalau kesehariannya dia sih yang saya dengar mengajar itu ya sebagai guru bahasa Inggris. Untuk kesehariannya dia kalau di rumah itu memang tertutup, nggak terbuka. Sosialisasi ke warga juga kurang. Diajak ke rumahnya dan diiming-imingi dengan seperti ditambahin lah top up-nya dan ditanya dengan alasan sudah disunat atau belum, dengan memegang kemaluan dari si korban ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Pancoran, dua pria mencabuli 7 bocah perempuan. Sebelum dicabuli, para korban diancam atau diiming-imingi uang jajan. Pencabulan dilakukan di warung kelontong milik salah seorang pelaku. Berdasar laporan keluarga, seorang korban dengan inisial AT 70 tahun dan JM berusia 45 tahun ditangkap petugas unit pelayanan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap karena diduga mencabuli 7 bocah perempuan mulai Juli hingga November 2021. Pencabulan dilakukan di warung kelontong milik JM dan di rumah AT. Pensiunan ini memergoki aksi bejat JM dan kemudian menirunya. Korban diancam atau diiming-imingi uang jajan agar menurut. Kedua pelaku dijerat dengan pasal pencabulan dan terancam 15 tahun penjara. Polisi membantu para korban dengan pemulihan trauma. Masih terus mengungkap atau terus memperdalam keterangan baik itu dari para saksi, para korban maupun terduga pelaku. Apakah ada pelaku yang lain, apakah ada korban yang lain, atau sudah berapa lama perbuatan ini dilakukan. Untuk sementara hasil penyidikan kita sudah menentukan 2 orang tersebut sebagai terduga pelaku atau tersangka dan 7 orang korban tersebut kita jadikan saksi. Pemirsa, 2 orang berduel di jalanan dengan senjata tajam di Tasikmalaya, Jawa Barat, memperebutkan lahan berjualan. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk memisahkan mereka.
Dua orang warga Tasikmalaya, Jawa Barat berkelahi di Jalan Insinyur Haji Juanda depan kantor Samsat Kota Tasikmalaya. Masing-masing membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Warga sekitar dan petugas keamanan sebuah perusahaan berusaha melerai, namun tak bisa berkutik karena keduanya membawa senjata tajam. Keduanya baru berhenti berkelahi setelah polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan. Belakangan diketahui perkelahian disebabkan oleh perebutan lokasi berjualan. Akibat duel ini, kedua orang yang berkelahi mengalami luka sabetan. Pemirsa, sang anak terjaring operasi zebra karena kedapatan memakai plat nomor kendaraan palsu. Seorang ibu menangis memohon polisi untuk tidak melayangkan surat tilang di Jalan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Wanita Parubaya ini menangis mendatangi lokasi rahasia operasi zebra di kawasan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia terus merengek memohon agar petugas melepaskan sepeda motor putranya yang terjaring razia karena kedapatan memakai plat nomor palsu. Sang ibu berdalih jika sepeda motor tersebut belum ada surat kelengkapan kendaraan karena masih baru beli di dealer sehingga terpaksa memakai plat nomor palsu. Enggak, karena motor baru. Bapaknya banting tulang buat itu. Tapi plat ke sekolah. Plat nomornya udah turun, Bu? Plat nomornya belum turun. Berarti itu nggak punya duit gitu? Iya, mau ngambil jangan belum ada uang. Ngambil itunya tuh STNK-nya 500.000. Di dealer? Di dealer. Meski berhasil merayu petugas, namun petugas tetap memberikan sanksi tilang untuk memberikan efek jerah. Ya, sementara ini untuk teguran, ya untuk sasarannya yang pertama itu TNKB, protokol maupun posisi. Untuk pelajarannya ya kita lihat kasat mata dari pelajaran paham arus, kemudian bertiga baru kita. Operasi zebra hari kedua juga menyasar kendaraan yang tak dilengkapi kaca spion, pengendara tak memakai helm hingga berkenal pot bising. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Masih dari ibu kota, pemirsa, seorang anggota Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR dikeroyok hingga tewas. Polisi masih menyelidiki motif pengeroyokan. Bentrok antar ormas berujung satu orang tewas. Korban yang tewas adalah DA yang diduga dikeroyok sekitar 10 orang dekat gardu FBR Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keterangan keluarga, korban tewas usai mendapati perawatan medis dengan luka bacok di tubuhnya. Dapat telepon tengah malam udah ada di rumah sakit. Betul. Ya, akhirnya kita bacok karena kata ini ada telepon. Ya, namanya kita ponakan ada di rumah sakit itu. Dua langsung rumah sakit udah nggak ada. Menurut polisi, pelaku berasal dari kelompok ormas lainnya dan diduga masalah terkait jatah keamanan wilayah. Polisi kini masih menyelidiki dan mengejar pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas. Kini sudah ada 3 saksi yang diperiksa. Buntut tewasnya anggota FBR, 2 posko ormas yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat dibakar puluhan orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara sakit hati, seorang kepala dusun tega membunuh seorang guru SMK di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumahnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat Aceh meringkus CH, pelaku pembunuhan dan perampokan kepada Fitri, seorang guru SMK di Desa Suaktimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pelaku menganiaya korban dengan batu hingga korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku juga membawa kabur perhiasan berupa gelang dan kalung emas milik korban seberat 60 gram. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan emas 30 gram, uang tunai 20 juta rupiah dari hasil penjualan emas, baju korban, dan batu yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Karena pelaku kerap dihina oleh korban berulang kali, sehingga pelaku menanam
perasaan dendam terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dan pasal 365 tentang pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku utama pembegalan karyawati Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap setelah buron selama 1 bulan. Setelah buron selama hampir 1 bulan, pelaku utama pembegal karyawati Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Pelaku berinisial T diringkus saat beristirahat di dalam kamarnya di daerah Bogor, Jawa Barat. T juga diketahui menggunakan narkoba yang ia beli dari hasil kejahatannya. Sebelumnya polisi telah menangkap 3 pelaku lain yang terlibat pada kasus begal karyawati Basarnas ini. Saudara Taufik melakukan istilahnya pesta narkoba dulu di Pulau Gadung, 1 sut katanya 1 sut, kemudian mereka berangkat untuk mencari mangsa. Mita Nur Hasanah, seorang pegawai yang bertugas sebagai call center di gedung Basarnas kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tewas dibegal. Usai menganiaya korban, pelaku kabur dengan membawa tas dan ponsel korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu 2 anak dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang kerap berjudi dan pulang dalam kondisi mabuk. Seluruh jaksa yang menangani kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Valencia alias Neng Silim hanya bisa menangis ketika mendengar tuntutan 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum setelah memarahi suaminya yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Valencia dianggap melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan diadukan suaminya yang kini telah cerai. Bahkan, Valencia telah menjadi tersangka sejak 11 Januari 2021. Tuntutan ini dinilai melanggar arahan Jaksa Agung, diantaranya pedoman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu, tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Sementara kuasa hukum mantan suami terdakwa membantah kliennya sering mabuk-mabukan. Nah, jadi kalau seperti kemarin dibilang dimarahin karena mabuk, itu sih nggak benar. Kita sudah sampaikan juga di persidangan itu kalau ada marah-marah, ada Ibu Valen ada marah-marah, tapi itu persoalannya semua persoalan keuangan dan usaha. Nah, mereka punya usaha, ada jatuh bangun dan sebagainya. Nah, itu ributnya masalah keuangan sebenarnya. Seluruh jaksa yang menangani kasus ini akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan setelah menjalani eksaminasi khusus Senin kemarin. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Polsek Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur berhasil menangkap pencuri belasan ular langka bernilai ratusan juta rupiah. Pelaku dibekuk saat menjual ular curian secara COD. Aparat Polsek Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur menangkap 2 tersangka, salah satunya anak di bawah umur, dalam kasus pencurian belasan ular piton langka. Para pelaku mengambil 15 ular piton genetik langka milik Zainal Arifin di Desa Bendosari pada Jumat dini hari lalu. 15 ular yang dicuri bernilai total 133 juta rupiah karena masing-masing jenis ular memiliki harga antara 3 hingga 45 juta rupiah. Jenisnya banyak macam-macam, Mas. Ada yang kalau semua jenis itu rata-rata saya pelihara di reticulatus, reticulatus piton, termasuk ular piton. Kalau untuk jenis mobnya ya seperti ada yang jaguar, platinum, sunfire, bacan, motle, klawu, tiger,
itu dari beberapa mob, itu bisa ada yang 1-2 gen, ada yang 3 gen. 3 gen itu maksudnya Jaguar, Platinum, Sunfire, 1 ular. Itu ada yang 5 gen jadi 1 ular, dan ada yang berapa gen itu ya. Itu menentukan dari harga biasanya. Korban mengetahui ular-ular miliknya dijual pelaku lewat media sosial. Korban bersama polisi menjebak pelaku dengan cara bertransaksi secara COD. Kita menemukan orang yang menawarkan ular yang diduga milik atau yang hilang, yang dilaporkan ke Polsek Ngantru. Kemudian setelah diadakan secara pembelian COD, akhirnya kita temukan pelaku. Para pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan pelaku yang masih di bawah umur tidak ditahan namun dikenai wajib lapor. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya masuk ke lingkungan sebuah pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Keberadaan buaya muara tersebut membuat pimpinan pesantren khawatir bila sewaktu-waktu menyerang penghuninya. Penghuni pesantren Ad-Duha di Desa Mulia Mekar, Purwakarta, Jawa Barat dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya di lingkungan mereka. Awalnya, santri sempat mengira buaya yang nyasar ke lingkungan mereka adalah seekor biawak. Khawatir akan menyerang penghuni, pengurus pesantren bersama petugas damkar langsung menangkap buaya muara ini. Makanya dari pagi juga sempat diwanti-wanti ke ibu gurunya. Ada ini, jangan main ke sini. Biasanya anak suka ke sini nih, ngambil belalang-belalang. Udah diwanti-wanti, pas siang ternyata lebih berbahaya, bahaya. Petugas menduga buaya yang masuk adalah peliharaan warga karena posisi pesantren yang jauh dari sungai. Kebetulan mereka juga ada 2 dilema, ada yang mengerti tentang aturan pemerintah bahwa buaya itu binatang yang dilindungi, ada yang menyangkut pautkan dengan mistis. Jadi karena tidak ada habitat untuk buaya di sana, takutnya bukan sembarangan buayanya katanya. Jadi minta tolong ke kita untuk dievakuasi. Setelah ditangkap, buaya sepanjang 1,5 meter dan berat lebih dari 20 kg ini diserahkan ke pihak BKSDA Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Mobil berisi uang hanyut terseret aliran sungai di Desa Sumarang, Sulawesi Barat. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.